Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Amalia dari Prodi D3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan membawakan materi mengenai anatomi fisiologi dari sistem perkemihan atau sistem urinaria. Nah, sistem urinaria sendiri merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga zat-zat bebas yang terkandung dalam darah tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ginjal. Struktur ginjal terdiri dari glomerulus yang berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah yang melewatinya. Kemudian ada kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini berfungsi untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Kemudian ada tubulus. Tubulus ini berfungsi terbagi menjadi tiga, yaitu proximal, ansa Henle, dan tubulus distal. Kemudian ada ductus pengumpul atau ductus collectivus. Kemudian ada pernafasan ginjal. Kemudian yang kedua ada ureter. Ureter itu lapisan dinding ureter terdiri dari yang pertama dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Kemudian ada lapisan tengah lapisan otot polos. Kemudian ada lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Kemudian ada lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Tadi kemarin peristaltik itu adalah gerakan meremas-remas sehingga mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Kemudian selanjutnya ada vesika urinaria atau kandung kemih. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan sebelah luar atau peritoneum, kemudian ada tunika muscularis atau lapisan berotot, kemudian ada tunika submukosa, kemudian ada lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Kemudian ada uretra. Dinding uretra terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama itu adalah lapisan otot polos yang merupakan kelanjutan otot polos dari vesika urinaria mengandung jaringan elastis dan otot-otot polos. Kemudian ada lapisan submukosa. Lapisan submukosa merupakan lapisan longgar yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Kemudian ada lapisan mukosa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang air kemih atau urin. Sifat fisis air kemih terdiri dari yang pertama jumlah sekresi dalam 24 jam itu kurang lebih 1500 cc atau mili, tergantung dari pemasukan intake cairan dan faktor lainnya. Kemudian yang kedua ada sifat warna bening kuning muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Kemudian ada warna kuning tergantung dari kepekatan, diet obat-obatan dan sebagainya. Kemudian ada bau khas air kemih bila dibiarkan lama akan berbau amoniak. Kemudian ada fisiologi dari sistem perkemihan atau sistem urinaria. Yang pertama adalah mengatur volume dan tekanan, kemudian mengatur konsentrasi plasma, kemudian membantu menstabilkan pH darah dan menyimpan nutrien, kemudian membantu dalam mendeteksi racun-racun. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pembentukan urin. Nah, mekanisme pembentukan urin ada tiga proses, yaitu yang pertama ada filtrasi. Nah, filtrasi itu sendiri merupakan proses perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Kemudian proses kedua ada namanya reabsorpsi. Proses reabsorpsi merupakan proses perpindahan cairan dari tubulus renalis menuju ke pembuluh darah yang mengelilinginya, yaitu kapiler peitubular. Kemudian proses ketiga ada augmentasi atau pengumpulan. Proses terakhir dalam pembentukan urin, di mana akan terjadi penyaringan kembali air, garam natrium klorida dan urea. Baik, terima kasih. Sekian dulu yang saya jelaskan tentang anatomi fisiologi sistem urinaria. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.